Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bil zulfi 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin wa suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini kan? Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fil yaumil akhir, hari akhir. Wa annahu yufraqu bil mauti bainal arwahi wal ajsadi thumma yu'iduha ilaihi indal hasyr wan nusyur fa yub'atsu man fil qubur wa yuhassilu ma fis sudur fa yara kullu mukallafin ma 'amila min khairin aw syarrin muhdara wa yusadifu daqiqa dzalika wa jalihi musattaran fi kitabin la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Menuju hari akhir itu diawali dengan kematian. Jadi kiamat itu ada dua, kiamat keseluruhan itu berakhirnya dunia, kiamat individu itu maksudnya meninggal. Jadi ketika pembahasan tentang kiamat biasanya disebutkan tentang kiamat individu, maksudnya meninggal itu. Jadi meninggal itu al-maut itu adalah dipisahkan bainal arwahi wal ajsam, antara roh dan jasad. Antara roh dan jasad. Wa nufikha fir ruh. Jadi bayi yang berumur 4 bulan itu masih belum hidup walaupun bentuknya sudah manusia. Nah, setelah ditiupkan roh baru hidup. Pas meninggal itu terpisah lagi antara jasad dan roh. Nah, kaina waktu dibangkitkan ya kembali juga. Di riwayat lain juga disebutkan waktu di dalam kubur ya dibalikan pulang rohnya ke jasad. Jadi roh itu termasuk makhluk yang dikekalkan. Ada tarus walaupun beda-beda alam. Jadi jasad kita ini bisa hilang, hancur, cuma roh itu kada gitu. Kecuali jasad para syuhada, anbiya, nah itu ada. Jadi yang ada tarus itu yang nyata adalah roh. Dari alam roh, al-arwahu junudun mujannadah. Roh ini saling bertaut waktu di alam roh, di alam dunia tetamu pulang, nah waktu di alam roh sudah pernah tetamu di alam roh, kalau di rahim ya roh pulang itu, di dunia ada pulang roh. Jadi roh itu yang termasuk ada tarus, dikekalkan. Ada yang kada kekal, ada tapi dia kekalkan, ada tarus. Nyawa sama roh sama ya? Nyawa. Bahasa Indonesia nyawa kan? Jiwa. Pon. Jiwa. Jiwa itu biasanya kalau nyari pengarangnya di pembahasan ini lebih spesifik tuh ya kayak ya roh juga kayak itu nah. Sama lah. Model kayak itu. Karena di awak kita ini cuma 2, jasad dan roh kayak itu. Ya. Soalnya ada yang berpendapat lain, jadinya roh sama jiwa lain. Kayak itu. Sama nyawa lain dan jiwa ada kan jiwa. Enggak. Ya. Nah, ada yang beda lain, apa lain itu sama satuan roh. Jadi yang maulah kita hidup ini ya roh itu, sedangkan jasad ini tampilan dalam. Jadi ada orang yang sehat secara fisik tapi rohnya garing, yaitu yang tidak tertaut atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yub'atsu man fil qubur wa yuhassilu ma fis sudur. Jadi ketika hari kiamat sudah terjadi, maka semuanya yang di dalam kubur itu dibangkitkan.
fa yara kullu mukallafin ma amilahu min khairin wa aw syarrin muhdara. Jadi setiap mukallaf, setiap yang mendapatkan tanggungan di dunia, dapat beban, itu karena hari kiamat melihat semua pekerjaannya, semua amal ibadahnya. La yughadiru shaghiratan wa kabiratan illa ahsaha. Jadi semua pekerjaan, semua amal ibadah yang kecil maupun besar itu akan dihitung. Makanya fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa ya'rifu kullu wahidin miqdara amalihi khairihi wa syarrihi bimi'yarin sadiqin. Jadi pada saat itulah kaina melihat kadar amalnya baik atau buruk dengan timbangan yang seadil-adilnya. Kada betah tertinggal. Yu'abbaru anhu bil mizan wa in kana yusawi mizanal a'mal mizanal ajsam asqal kama la yusawi al istirlab alladhi huwa mizanul mawaqit wal mistaratul lati hiya mizanul maqadir wal urudul ladzi huwa mizanul asy'ar sairul mawazin. Jadi mizan itu kan timbangan. Itu digambarkan timbangan kayak hari kiamat sangat adil. Timbangan itu nah kada betaha tertinggal. Kalau di dunia timbangan kita bisa tersalah, aturannya tersalah. Timbangan yang recak timbangan awak bilanya diputar itunya kawabar 10 kilo bedulu lain nol mulainya. Karena bener pindah bebarat nih. Soalnya diputar angka habisnya lain nol mulai 10 udah. Atau dikurangi bedulu. Kayak bina bahampol, rasanya diputar. Kalau timbangan Allah Ta'ala itu tidak akan ketinggalan bimi'yarin sadiqin itu. Dalam sebuah hadis ujar Nabi, kalimatan khafifatan fil lisan saqilatan fil mizan. Ada dua kalimat kata-kata bacaan yang mudah diucapkan, saqilatan fil mizan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu mizan. Tsumma yuhasabuhum ala af'alihim atau summa yuhasibuhum ala af'alihim wa aqwalihim wa sarairihim wa dhamairihim wa niyyatihim wa aqaidihim. Jadi karena Allah hisab, amun di sini mizan dulu hanya dihisab, dihitung ala af'alihim gawian wa aqwalihim perbuatan ucapan wa sarairihim rahasia sebenarnya terbongkar wa dhamairihim yang tersembunyi wa niyatihim niat kita seberataan wa aqaidihim akidah kita seberataan mimma abdauhu au akhfahu, apa yang diperlihatkan atau yang disembunyikan semuanya nanti akan terbongkar kelihatan. Fa innahum yatafawatuna fihi ila munaqish fil hisab wa ila masamih fihi wa ila man yadkhul jannata bi ghairi hisab. Nah, jadi kayaknya itu belainan kada sama hitungannya. Masing-masing tuh ada anunya, ada hitungannya sudah. Jadi Ustaz, ya. Kalau kan kita dihisab tuh, dihisab berarti ruh kita itu yang dihisab ya, karena badan kita hancur. Dibangkitkan lagi. Jadi pas dibangkitkan itu awak, makanya itu yang orang-orang kafir Quraisy itu kan menakuni, mungkin nah di surah Yasin itu kan yang romim tuh tulang belulang hancur sudah. Ya. Jadi dibangkitkan lagi, ruhnya berikan. Oh gitu. Nah itu yang ujar Nabi itu dibangkitkan itu kayak hufatan oratan. Hufatan itu kada bersandal, oratan itu kada berbaju. Jadi bertelanjangan aja. Ya yang ujar Siti Aisyah, kayak apa jar kada boleh lihatan kah itu nah bahasanya, kada supan kah itu. Ujar Nabi karena di padang mahsyar itu takutanan seberataan, kada terpikirkan lagi yang itu. Kayak orang kebakaran kada ingat memasang selawar batapihannya. Inggih, kada ingetan lagi dah. Pokoknya bilanya ada sesuatu yang lebih besar, biasanya yang lebih kecil tuh kada inget lagi dah. Ya nang wujudnya itu kan kayak wujud kita, apakah seperti zaman bahari sebelum mati atau wujudnya berbeda? Kayak biasa aja bang di hadis tuh, biasa aja kan, biasa aja kayak
kayak biasa aja. Kayak biasa Bukan maksudnya. udah lagi kan gimana gitu? Itu di surga. Surga. Oh itu di surga. Ini belum, jadi dibangkitkan itu masih standar aja. Perhitungan itu masih kayak Standar. kayak kita juga, Biasa aja lah, biasa aja. Biasa aja. Kita tuh dalam usia yang kita meninggal usia 60. Iya. Pada saat usia terakhir itu seperti itu. Nah itu kada tetamu Bang, ulun dalilnya lah dibangkitkannya apakah dibangkitkan itu waktu meninggal atau di usia standar kada ada Bang itu nah. kalau di surga ada. Nah yang jelas ada hadis Nabi itu, yang jelas ada di hadis Nabi itu adalah umur orang di surga itu apa nih muda gitu. Umur 30-an ya. 30-an, tepat mungkin kurang lebih 33, kurang lebih 30-an lah itu. Itu yang bejelas ada ukurannya pas di surga. Adapun pas yang dihisab dan yang di neraka kada belum ketemu Bang ulun lah. Mungkin kurang membaca kayak itu. Ukuran pasti apa ngarannya nih umurnya kayak itu. Cuma yang hadis itu yang ada dibangkitkan dalam bentuk yang biasa kayak itu. Dan kayaknya juga di padang mahsyar itu juga yang ghuran muhajjalin di akhirat itu, ghuran muhajjalin itu bakas baudo. Kayaknya ada kelihatan cahayanya. Jadi kayaknya kayak ini Bang lah. Di padang mahsyar itu dibangkitkan lah. Cuma kada yang polos benar tuh kada juga. Polos benar tuh artinya kada yang kayak itu aja. Bilanya yang soleh ada klasifikasi tersendiri gitu nah. Walaupun mungkin kada terlalu beda benar, cuma ada klasifikasi. Karena di hadis lain lagi ada yang sab'atun yuzilluhumullah fi dzilli yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 orang, 7 kelompok lah yang mendapat kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan waktu itu ini standarnya sama, dibangkitkan dalam bentuk manusia standar lah itu. Lalu apa ngarannya nih kepanasan seberataan. Tapi ternyata di antara yang itu kayaknya ada yang bekas bodoh bercahaya, kayaknya ada yang rancak azan gulunya panjang, itu penghormatan Bang lah. Artinya ada keistimewaan. Lalu yang 7 golongan kayak imamun adilun, batu pulang laki-laki yang selalu tertaut ke masjid, laki-laki apa ngarannya nih yang bersedekah kanan kirinya ada tahu. Batu ada laki-laki yang apa takut apa ngarannya nih anak berzina kada jadi, itu termasuk dapat kenaungan Allah Taala waktu di padang mahsyar. Nah kenaungannya itu apakah kayak awan berjalan nggak kada tahu Bang. Cuma di padang mahsyar itu sudah ada keistimewaan bagi beberapa orang itu. Ada beberapa. Nah cuma dari beberapa sumber tadi kada tahu Bang ulun lah untuk umurnya itu. Cuma bentuknya aja yang ada. Lalu Ustaz, kita kira-kira kenal nggak antar ya kami tetangga nih, saya sama Mas Malik sama Mas Agus. Kira-kira itu loh pada saat di sana di padang mahsyar, apakah kami saling mengenal? Amun dari hadis itulah, waktu hadis itu, waktunya dibangkitkan tuh belum terpikir lagi, belum terpikir, masih masing-masing yang di masih kalau di surah Abasa wa Tawalla itu yang yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirrul mar'u, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya dan abahnya, wa sahibatihi wa banih, keluarga lawan anaknya mulanya itu. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi setiap orang itu memikirkan sya'nu yughni, memikirkan dirinya sendiri. Nah itu. Nah, cuma yang kayak ini ada selawasan. Ada waktu-waktunya. Makanya di pertemuan sebelumnya kan ada bahas tentang syafaat yang akan terjadi di saat itu. Jadi ketika penghitungan ini pada dasarnya memang masing-masing waktu penghitungan. Nah, cuma kan yang jadi intinya tuh yang dihitungan itu pas di surga atau di neraka. Jangan ibarat kita masuk stadion itu masuknya biar dia terpisah. Cuma pas duduk nabihigaan lawan kawan. Nah kayak itu. Jadi amunya di hadis itu memang tuh kayak tahambur ke situ kemari gitu. Makanya waktu menghadang-hadang kada jelas itu mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Ibrahim, hendak dipercepat. Nah yang nyembah itu hanya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad apa ngarannya nih turun kada turun bang memohon kepada Allah untuk dipercepat. Yang nyata benar pinandu waktu itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu di padang mahsyar sidin yang memantau, karena waktu itu yang memiliki otoritas selain Allah Ta'ala dapat otoritas matur ini Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad meminan duit. Makanya dalam hadis yang lain itu ada Nabi Muhammad meminan duit. Karena padang mahsyar itu ada Nabi datang seorangan, ada yang Nabi yang lain membawa pengikut berdua aja, ada yang banyak. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan Nabi pas melihat bina banyak orang tuh nah. Dikira Nabi umat sidin, sekali umat Nabi Musa alaihissalam. Cuman banyak. Sekalinya pas dilihat umat Nabi Muhammad pembanyaknya. Paling banyak. Nah, dan karena umat Nabi Muhammad ini kayak jadi apa ya? Kayak jadi saksi. Kayak jadi saksi di hari kiamat itu. Dan umat itu jadi saksi bagi nabinya. Karena ada pertanyaan kayak sudahlah Nabi ini menyampaikan, sudah nah kayak umat Nabi Muhammad ini termasuk jadi saksi gitu. Mungkin untuk saat bisa menarik orang menarik jadi baik ke sana. Nah itu apakah dari yang muda menarik ke sana sebaliknya Sama bang. Sama. Di hubungan keluarga aja misalnya. Iya. Apakah anak bisa menarik abahnya atau sebaliknya abahnya bisa menarik anaknya? Iya bisa. Dan orang itu yang mana? Jadi tergantung pos. Jadi di akhirat itu karena bukan melihat ukuran teduh hidup atau teduh di. Nah, makanya yang di hadis Nabi itu kan misalnya pengarangnya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Nah, standar ini yang sangat pasti itu berlaku di akhirat yang kelihatan. Nah, teduh hidup atau teduh di itu kadang mempengaruhi. Jadi posisinya. Makanya ada hadis lain Nabi, ujar Nabi yang menghafal Quran itu kayaknya memakaikan tajan mahkota gasan kuitannya. Jadi anaknya ini hafal Quran, anaknya ini dapat kesempatan kawa ma'andaki mahkota ke kuitannya. Ada kesempatan itu. Artinya kan walaupun itu posisinya anak, kawa ma'andaki mahkota ke kuitannya. Berarti dalam posisi ini yang kuitannya selamat, yang anak apalagi karena bisa menjulungi yang itu. Sebaliknya bang, amun abah mensapati anak bisa juga sama, ada masalah. Cuma yang jadi ukuran waktu itu bukan umur, cuma posisinya ini di mana. Makanya kan semalam tuh syafaat itu macam-macam. Kalau syafaat uzma Nabi aja yang bisa mempercepat penghitungan. Lawa sebenarnya kada jelas nih. Nah itu Nabi aja. Lalu memasukkan ke dalam surga tapi bi ghairi hisab Nabi aja juga. Ini ada orang nih umat Nabi Muhammad kasih hitungan di Nabi langsung aja ke surga. Itu Nabi Muhammad yang kayak itu. Nah, maksudnya Nabi Muhammad dia yang kawa. Makanya kita bersalawat lawan Nabi, tahu kisah Nabi kayak itu, mengingat Nabi itu supaya kita dapat syafaat dari Nabi nyata benar kan. Jadi bila ada orang terutama orang Islam menyebati Nabi Muhammad luput benar, walaupun di dunia selamat, kada apa-apa, kada kena pidana, kada kena pasal apapun di dunia, di akhirat sakit benar toh. Karena selain Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kan mau minta bujur, cuma waktu itu makhluk yang dapat otoritas penuh dari Allah Ta'ala hanya Nabi Muhammad, termasuk memasukkan surga di ghairi hisab. Surga dah kamu. Nah, Nabi Muhammad yang bisi kunci itu termasuk nih aturannya ke neraka. Hitung kan hitung dah. Neraka dah nih. Hitung amalnya tuh nah. Ya kan kayak kita hitungan normal ya. Dihitung banyak dosanya nih sekalinya ke neraka nih. Sekalinya di antara amal baiknya tadi sekalinya ini termasuk yang kawa dapat syafaat Nabi atau syafaat ulama kayak itu. Nah, lalu ya Pak, asalnya ke neraka timbul kada jadi. Ini bisa dari Allah Ta'ala langsung.
Makanya Allah Ta'ala itu yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni seberat-beratnya. Jadi bilanya dosanya itu yang nyata adalah dosanya tugas kepada Allah Ta'ala aja. Dosanya itu khusus kepada Allah Ta'ala aja. Kadang tersangkut paut lawan makhluk, itu terserah Allah Ta'ala aja. Jadi dihitung nih kena neraka dah gitu. Tapi yang dosa membaratinya ini, pokoknya yang dosa orang sudah habis dah, dihitung-hitung yang membaratinya ini dosa lawan Allah Ta'ala aja. Yang kayak ini masih ada kemungkinan Allah Ta'ala ampuni, lalu ada jadi ke neraka, ke surga. Atau ini ke neraka cuma sengaja dapat syafaat dari Nabi, kada jadi ke neraka, ke surga juga. Atau nyanyi anak neraka sekalinya entah keluarganya kah atau ada ulama membawai, kada jadi kada usah ke neraka, jadi ke surga aja, kada jadi. Ada syafaat yang tipenya yang kayak itu. Iya. Nah. Misalnya orang rajin ibadah, apalah, tapi anaknya menetap kafir, itu gimana? Tergantung. Jadi hidayah itu ampun Allah Ta'ala. Selama SOP itu dikerjakan, kan misal amal ma'ruf nahi mungkar di keluarga dijalankan, tapi tetap sudah, nah itu di luar jangkauan sudah. Nabi Muhammad itu pasti siang malam supaya Abu Thalib masuk Islam, tapi sampai akhir umur Sidin kada sempat bersyahadat. Abu Lahab itu kan paman Nabi. Sebelum Nabi dapat wahyu, Abu Lahab ini salah satu kandidat yang menggaduh Nabi. Jadi waktu Abdul Muthalib anak meninggal, Sidin ini 2 kandidat kesan menggantikan Sidin, Abu Thalib atau Abu Lahab. Sakanya yang dipilih Abu Thalib itu. Dan anak Abu Lahab ini lelakian itu jadi minantu Nabi. Jadi Ruqayyah lawan Ummu Kalsum ini kawin lawan anak Abu Lahab. Saking akrabnya sudah itu. Dan Nabi ini lawan Abu Lahab ini rumah bebarakan. Kan sekampung berkeluarga sama dari Bani Hashim, dasar bebarakan rumah kan itu. Cuma sekalinya kada beriman. Nah di luar dah. Ya, ini masalahnya. Maaf lah, ini kayak di Jawa gitu nah. Ini satu keluarga, satu rumah. Jadi ada yang Islam, yang anaknya juga Kristen. Artinya ada serai kamu aja nah. Tapi di akhirat itu masing-masing. Serah kamu mau Kristen ke bapak, serah kamu agama itu sama aja. Nah jadi gimana kalau misalnya yang ada pernah hati itu malah menjual kayak malah disuruh serah kamu ini aja terserah kamu. Nah jadi gimana itu? Apakah orang tuanya dosa atau enggak? Jadi di ayat Al-Quran itu kan kayak ini, di surah At-Tahrim. Surah Tahrim itu surah terakhir di juz 28. Jadi Mbak Tahrim itu surah Al-Mulk. Nah, muka salah bunyinya yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku jagalah anfusakum diri kalian, wa ahlikum keluarga kalian dari neraka. Jadi dalam agama syariat ini instruksi itu yang bisa dipastikan itu kita disuruh menjaga keluarga, menjaga berhasil atau kada itu urusan Allah Ta'ala. Jadi istilah tasrah hikam tuh kadeda, cuma harus di backup terus. Masalah kada hakon itu lain pulang. Jadi amun dibahasakan tuh kadang-kadang ini tasrah hikamnya jangan kayak itu. Jadi bahasanya kayak ini, bahasanya kayak itu. Nah ini maksudnya diterjemahkan lah, diterjemahkan menjaga tuh. Kita harus tetap sama-sama Islam. Nah, ini apakah nanti di akhirat nanti orang tua itu dapat imbasnya atau tidak itu nah? Yang ada mana nanti malah terserah kamu aja. Nah, tidak kamu nggak apa-apa. Amun maksudnya orang tuanya itu nanti di akhirat tuh dapat seksa enggak? Jadi ulun urutakan lah. Jadi memang ini kondisi hari ini lah memang banyak yang dalam rumah tuh beda agama. Itu kebetulan di Kalsel ini kasusnya angka itu sedikit. Yang kelihatan benar itu bilanya berkawinan beda agama tuh kelihatan.
waktu mau urus. Ada yang menyalahkan di Jawa. Betul. Di Jawa tuh ngomong itu. Inggih. Nah, karena nggih memang ada hakim pengadilan berkisah kan di pengadilan itu nih yang perceraian kan itu kelihatan kasusnya waktu beda agama tuh. Kalau di KUA itu rumusnya jelas, bila beda agama kada di ACC. Nah itu kalau di pengadilan itu hanya kelihatan beda agama itu kelihatan, di pengadilan agama itu kelihatan. Kalau di KUA beda agama jelas kada di ACC sudah. Nah jadi pada dasarnya dalam rumah itu terutama kepala keluarga memang harus menjaga keluarganya tuh nah. Jangan sampai ya fatal benar Pak murtad kata. Kada sembahyang gin janganlah dijaga kan. Bilanya kada berhasil, contoh sederhana misalnya di rumah disuruh sembahyang, hakon aja sembahyang. Di rumah suruh mengaji, hakon aja mengaji. Sekalinya pastinya kuliah keluar, kado sejauh-jauh keluar kota aja. Soalnya pas lagi kuliahnya sembahyang kada, mengaji kada. Di rumah kan sudah diajari. Sedangkan ini nih misalnya dasar memang harus menuntut ilmu keluar kota gitu. Nah, di luar itu dipantau tina bagus saja, itu kan sudah di luar dah. Artinya proses SOP menjaga itu sudah berjalan. Membekas atau kada itu di luar kita sudah itu. Misalnya pada suatu saat sekalinya tertangkap basah itu, kada sembahyang atau kada mengaji, diingatkan gitu. Bilanya masih masih kada hakon sekalinya di luar jangkauan dah itu. Di luar jangkauan memaksa yang tuh nah. Itu yang pertama. Lalu itu dulu lah. Lalu yang kedua, makanya Nabi itu memadahkan muru auladakum bisolah. Ujar Nabi, suruh anak kalian dengan sembahyang umurnya berapa? 7 tahun. Jadi memang umur kekanakan 7 tahun itu disuruh sudah tahu lawan agama. Sebujurnya kan sembahyang ya Bang toh. Mengaji, puasa, ya juga tuh. Pokoknya yang berhubungan dengan agama dilajari sampai umur 10 tahun ujar Nabi sembahyang nih. Amun kada hakun dipukul. Cuma maksud dipukul ini kan artinya ada ketegasan di situ. Memang pukulannya ini kada yang kursi cantok kada. Apalagi sampai mati kada juga. Memukulnya itu sekira ingat aja. Jadi makanya bahari itu ulama pikir-pikir lah orang bahari itu bilanya mencatok mengaji kada lancar pakai pekat. Karena pekat itu biru bebakas cuma kada menyakiti patah tulang. Pekat itu nah. Apalagi mencatoknya itu berukur di tangan, di burit, di paha. Kada mencatok di hidung. Di hidung kada ada. Atau mencatok di telinga kada. Di tangan, di paha. Yang sakitnya berasa, bebalarnya berasa, cuma kada yang sampai dibawa ke UGD gitu nah. Kada yang saya itu bagus tuh padahal walaupun namun hari ini itu dipakai itu madakan kada cocok lagi gitu. Cuma kayaknya orang bahari itu kayak itu memikirkan yang ghairu mubarrihin itu kada menyakiti. Itu adalah poinnya. Nah, karena di hari kiamat ujar di riwayat itu di riwayat lain disebutkan karena di hari kiamat itu ada seorang laki-laki statusnya abah itu. Batisnya sebelah sudah sampai ke surga, sebelah sudah di surga. Sekalinya pas anak melangkah sebutingnya nang anak Bapak Allah Ta'ala, ya Allah jangan masukkan abah ulun ke surga waktu masih hidup kada melajari ulun, waktu masih hidup kada melajari ulun, kada jadi ke surga ke neraka dahulu. Ke neraka dahulu itu kalau kasusnya masuk neraka karena dosa kada melajari anak. Nah itu berarti kayak ini bilanya itu rumus ini dipakai gasan yang tadi membiarkan keluarganya tadi yang paling nyaman rumusnya kada menggawi perintah Allah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang ya saya bebaskan biar itu memang kayak itu tuh luput salah. Cuma bilanya sudah mengingatkan masih aja itu di luar sudah. Itu sama lah dengan menyetujui nomor tak. Namun itu Bang bab lain lagi gitu. Bab lain lagi. Biar aja bab lain lagi gitu. Ada yang tadi batisnya sudah sebelah dan neraka sudah ke surga karena nggak pelajari agama. Nah, terus kalau yang sama dengan yang anaknya disuruh murtad itu sama lah.
Kada tahu Bang ulun lah. Cuma yang jelas bilanya Sama, tapi berapa banget. amunya ukurannya salah lah itu salah. Cuma apakah orang yang kayak itu kayaknya yang masuk surga sebelah kayaknya tembulik pulang, kada tahu Bang lah. Karena listnya tuh kada yang sampai sedetail itu benar gitu. Cuma nya kayak ini rumusnya bilanya kita membiarkan kemungkaran atau kemungkaran dibiarkan itu kita berdosa kemungkaran. Cuma bilanya ada satu orang yang sudah melakukan nahi mungkar gugur dosa seberataan. Tapi bilanya kemungkaran di lingkungan keluarga kita yang itu berarti fardu kifayahnya di lingkungan keluarga kita, maka kita yang membackupnya kada sampai keluar rumah itu. Kecuali itu masalah sosial di masyarakat sudah. Jadi itu anunya batasannya. Jadi makanya Luqmanul Hakim itu mewasiati anak sidin di surah Luqman. Surah Luqman itu kan sebelum surah Sajadah. Sebelum surah Sajadah itu nah di juz 21 apa nih? La tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jangan syirik kepada Allah karena syirik kepada Allah itu kezaliman yang sangat besar. Gitu. Jadi harus menjaga. Nah, adapun berhasil atau kada itu di luar jangkauan. Kasusnya kayak Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu sampai. Jadi Nabi Nuh itu bukan kada tahu anak sidin itu kada beriman, tahu benar sudah. Tahu benar. Jadi Nabi Nuh itu tak 950 tahun berdakwah, termasuk lawan anak sidin, berdakwah juga. Membawa tarus. Kada mungkin kada. Bahkan di saat-saat terakhir Nabi Nuh di atas kapal, anak sidin di luar kapal, diabadikan dalam Al-Qur'an itu, ya bunayya irkam mana, wahai anakku. Ya bunayya itu panggilan sayang. Jadi anak laki-laki itu ibnun, anak perempuan bintun, atau jua walad panggilan sayang juga. Ya bunayya itu panggilan sayang lagi gitu. Bahkan dalam ayat itu kan ya bunayya irkam mana. Di saat-saat terakhir tuh Nabi Nuh sampat dia masih mengatakan, wahai anakku, marilah bersama-sama naik atas kapal. Sekalinya apa? Ujar anak sidin, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Kada bae ulun sa'awi ilal jabali seakan naik gunung ya'simuni minal ma. Naik gunung itu akan selamat dari air. Pokoknya kadang-kadang banyu gunungnya. Kada lawas ibah tu wahala bainahumal mauju fakana minal muqarqin. Kada lawas karena gelombang itu tinggalan dengan. Nah imbah yang itu langsung Nabi Nuh ditegur Allah Ta'ala. Ditagurnya apa? Innahu laisa min ahlik. Itu tuh lain anak ikam Nuhai. Nah karena apa? Kada beriman. Ayat itu innahu waladun ghairu saleh, lain anak. Jadi ghairu saleh itu lain kada saleh, kada penyembahnya kada maksud kada beriman gitu. Kada beriman. Jadi Nabi Lut itu sudah melaksanakan sama kayak Nabi Lut. Nabi Lut itu beriman, anak sidin beriman, bini sidin kada beriman. Jadi waktu Nabi Lut meninggalkan kota itu, bini sidin dasar tertinggal tuh kayak yang kada dipadahi kada dasar termasuk list yang harus kena azab. Nah itu sekelas Nabi pasti memadahi sudah. Nah artinya usaha kita ini menyampaikan, bahkan sekelas Nabi Muhammad pun itu adalah menyampaikan. Kada kau mengubah apa nih, mengubah yang hidayah itu kada kau. Makanya Nabi itu kan pernah ditagur di surah Abasa wa Tawalla tuh. Abasa itu kan artinya bermuka masam. Nabi ini ditagur waktu salah benar kada Bang. Cuma itu ada hikmahnya katanya. Jadi Nabi ini lagi berdakwah lawan pembesar Quraisy. Waktu itu datang Abdullah bin Umi Maktum, buta orangnya. Abdullah bin Umi Maktum ini buta, secara posisi orang biasa aja di Mekah katanya. Sampai lalu Abdullah bin Umi Maktum kan mendatangi Nabi. Nabi ini pas lagi diskusi lah kayak itu lawan pembesar Quraisy. Nah Nabi ini mungkin agak masam lah waktu melihat Abdullah bin Maktum karena lagi hauran kan kayak itu. Lalu turun ayat menegur Nabi tadi. Istilahnya aturan ini memperhatikan Abdullah bin Maktum yang bobohnya itu kada usah, karena bobohnya tuh pokoknya sampai finish kafir aja. Nah ada yang artinya kan walaupun Nabi menyampaikan ya
babal lah kada awal dah, dasar kada awal. Karena memang hidayah lain nabi yang mengatur. Allah taala yang mengatur. Termasuk kalau kita hidup di zaman nabi nih, sahabat itu sepalih kayak kada percaya Sayyidina Umar nih masuk Islam. Kayak nah ini musuh benar masuk Islam Sayyidina Umar. Soalnya Sayyidina Umar yang membela benar, yang asalnya takutan sembahyang di Masjidil Haram jadi wani. Termasuk Abu Sufyan kan waktu di perang Badar tahun 2 Hijriah, pembesar Quraisy itu banyak matian. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah, Abu Lahab meninggal juga. Cuma kada di peperangan bang, sini meninggal di kampung karena penyakit. Cuma banyak pembesar Quraisy itu meninggal. Yang tertinggal, yang masih hidup, salah satunya Abu Sufyan. Jadi imbah perang Badar, pemimpin Quraisy, pokoknya kepala penjahatnya, suhunya, kepala gengnya, ketua gengnya, ya Abu Sufyan. Jahat benar dah toh. Tapi ternyata si Din masuk Islam dan oleh para ulama diberikan rekomendasi wahasuna Islamnya bagus. Artinya dia hidayahnya itu rahasia itu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada ada yang tahu. Di akhirat itu ya kayak itu. Makanya rajak minta syafaat karena memang Nabi Muhammad itu yang bisi otoritas. Memang itu yang huwallazi di dalam Burdah itu kan Imam Busiri memadakan huwallazi turja syafa'atuhu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah Nabi Muhammad al-habib yang dicintai, turja syafa'atuhu, diharapkan syafaatnya. Likulli haulin minal ahwali muqtahami. Setiap ahwal itu huru-hara kain hari kiamat, maksudnya di bidang mahsyar itu. Nabi Muhammad saja termasuk orang-orang soleh. Makanya di dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah ujar Nabi, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 kelompok yang memberikan syafaat. Kalau memberikan syafaat, anbiya, ulama, dan syuhada. Nabi dan itulah kenapa jadi kita interaksi lawan orang soleh itu harus banyak. Kita harus tahu koneksi mana yang kayaknya itu mengambil di surga, kada tahu. Jadi kenapa guru-guru tuh tuan guru, kiai-kiai belajar tuh ketujuh kitab ulama-ulama bahari, ulama-ulama salaf. Salah satunya adalah ketika kita membacakan kitab Sidin ini, diharapkan kayaknya hari kiamat Sidin ini pinandu bahari belajar kitab Sidin, kawa Sidin mengambil. Makanya rancak amun kita lihat emang guru-guru tuh atau kiai-kiai itu sebelum membaca kitab itu, membaca Al-Fatihah, dihadiahkan gasan musonep supaya enak di akhirat tuh modelnya kayak model bertanda kayak apakah kayak itu pinandu ini bahari jangan baca kitab. Model kayak itu. Nya kayak ada berumusnya kayak apa kayak itu Cuma itu yang ngarannya siapa? Itu yang huru-huranya. Jadi hisab itu ada. Selain hisab itu ada ngarannya kisos hari kiamat. Kisos itu ya pembalasan bilanya bahari rancak menzolimi itu ya nang pahala diambil, bilanya pahalanya sudah habis dosa orang dijulung gitu. Kisos ini gasan seberataan termasuk gasan binatang. Jadi misalnya mudah hadis itulah domba sebuting ada tanduk, domba sebuting kada bertanduk. Waktu di dunia nang bertanduk ini menyerang yang kada bertanduk, di akhirat dibangkitkan berdua nih, dihurupakan posisinya. Nang bahari ditanduk ini bertanduk, inya enak membalas sekadar menanduk aja, waktu mati pulang kada mati bang, jadi tanah pulang sekadar dibalas. Ya kayak ibarat tuh kayak kucing bakal lahe, nang kucing pinata jagau mengorokot nang tahalus hari kiamat kayaknya dibalas juga. Mudah tuh kada sama manusia membalasakan. Bahnu ada nang manusia ini gerigitan, ada nang kucing pina jagau gerigitan nya caburakannya nang pina jagau. Kada sampai situ karena di akhirat ada aja balasannya atau nang. Penonton nih sarik kadanya karena kisosnya nih, makanya fami ya'mal misqala dzarratin khairan yarah itu dasar berlaku yang sekecil apapun itu terbukti gitu. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Jadi kena di hari kiamat itu langsung bebandaran Allah taala kada ada lagi turjuman itu perantaranya.
Kalaunya apa nih waktu Nabi hidup kan ada malaikat Jibril penyampai wahyu. Nah hari kiamat kadeda lagi tupang langsung aja. Nah, la tu'addannal huququ ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Ya tadi pokoknya setiap hak itu akan dikembalikan sampai nang kambing betanduk lawan kada. Berarti amun ayam yang betaji lawan ayam nang kada. Sampai seitunya dibelikan, sampai yang kucing harat lawan kucing nang kada sama itu dibelikan sebedatan, maksudnya di membalas hak dah boleh saking adilnya itu. Jadi nanti di surga itu yang masuk surga hanya umat Nabi Muhammad Yang beriman pada Allah, masuk surga. beriman kepada Allah, Ya. zaman Nabi Adam. Ya hanya itu aja ya. Yang beriman kepada Allah Orang kafir kada langsung neraka. ke neraka nggih. Terus yang masuk duluan surga Nabi Muhammad. Nggih, Nabi Muhammad membukakan kunci surganya. Lalu al-mizan alladzi tuzanu fi al-hasanat wasayyi'at, ditimbang lah tadi. Nah, imbah ditimbang ini ada ngarannya sirat. Sirat ini tariqun yudau ala dhahri jahannam yamurru alaihi al-awwalun wal akharun ba'dan sirafihim minal mawaqif. Al-awwalun wal akhirun, al-awwalun wal akhirun. Tuntung nih, penghitungan sudah tuntung nih. Tuntung lah. Lalu ada sirat itu ya jembatan. Nah, jadi imbah perkumpulan beratan di padang mahsyar dihitung hanya berjalan pulang melewati siratul mustaqim. Nah, disinilah apa ngarannya nih penentuannya pas di siratul mustaqim. Jadi kayaknya tuh kada kayak ini nah. Dihitung sekalinya inya ini banyak dosa langsung diceburakan ke neraka, ada kayak itu. Tapi imbah dihitung hanya berjalan pulang, imbah berjalan menyeberangi siratul mustaqim kada yang dihitung. Nah barat dosa nih timbai ke neraka, barat kebaikan nih barat timbai ke surga kada. Jadi imbah sudah dihitung berataan, dihitung berataan berjalan dulu menyeberangi siratul mustaqim. Nah, fatasbutu alaihi aqdamul mu'minin at-ta'iin wa yamurru alaihi ahlul jannah. Fayamurru alaihi ahlul jannah faminhum man yamurru alaihi kalam hatil basar. Nah, adapun orang-orang yang beriman waktu menjalani siratal mustaqim ini batisnya pisit, pokoknya kada tegulingsir. Nyaman dia berjalan. Nah, lalu berjalannya ini macam-macam. Ada yang kalam hatil basar. Kalam hatil basar itu nah sampai satu mat mana secepat kilat nah bahasa ini. Ada juga amin man yamuru alaihi kalbarq. Ada yang kayak kilat terlambat sedikit sekian detik. Ada. Lalu wamin man yamuru alaihi kaljawad. Nah, ada yang melewati itu kayak pakai kuda, sedang laju lah itu. Tapi ada juga yang wamin man yakunu bati as-sayr alaihi. Tapi ada juga yang lewat ke wajah tapi lambat aja berjalan kayak pina parah benar tergugur. Ada juga itu. Tapi melewati wadzalika kulluhu ala hasabi a'malihim wa tazillu anhu aqdamul kafirin wal musati minal mu'minin fayaqauna finnari. Jadi lambat atau cepat di siratal mustaqim itu jadi bukan jembatannya, jadi relatif. Siratal mustaqim itu relatif, ada yang laju, ada yang lambat. Jadi ada di dalam kitab itu rasanya Daqaiqul Akhbar, siratal mustaqim ini lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut dibagi 7. Tapi yang pasti siratal mustaqim ini tergantung masing-masing. Ya tergantung amal masing-masing. Bila amalnya banyak, luas jembatannya. Pinano, Yang hijrah itu jalannya apa merangkak? macam-macam, bisa merangkak kayak lo. Cuma yang jelas dua kelompok yang tergelincir. Satu orang kafir, yang kedua ahli maksiat tapi masih beriman. Nah, ini tergelincir ke neraka. Cuma kan ahli maksiat tadi di neraka sesuai waktunya karena habis dosanya. Nah, diambilin atau ya dicuci. Ataunya pas disuruh di neraka ada yang memberi syafaat, jadi wa inna minkum illa wariduha.
kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Nah, pasmi sadana. Hadis riwayat Muslim, ujar Nabi, hadis sahih nih, ujar Nabi lah, wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam. Jadi sirat ini di antara punggung jahannam, di atas neraka lah. Fa aqunu ana wa ummati awwalu man yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rusul. Jadi aku, ujar Nabi, dan umatku awwalu man yujizu. Berarti Nabi Muhammad lawan umat sidin kayak itu, kita berdatang itu kesempatan pertama melewati itu, rombongan pertama melewati. Dan waktu itu kadang kau pandir kecuali rasul-rasul aja. Berarti main diam aja begini. Wa da'war rasuli hina yauma idzin. Jadi doa Nabi waktu itu kan Nabi rasul-rasul nih kau bepandir berdoa kayak itu. Nah, bepandir itu isinya doa. Ada yang bepandir tapi isinya menyanyi, ada. Ini berdoa. Yauma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan. Di jahanam itu ada kalalibnya kayaknya anjing neraka itu kan. Ghair annahu la ya'lam ma qadra idhamiha illallah takhtifun nasu bi a'malihim. Jadi memang di penyeberangan itu selain lewat, Nabi ini mendoakan juga Allahumma sallim sallim. Sampai situ Nabi Muhammad membackup umat sidin tanah. Allahumma sallim sallim. Sampai situ masih di backup Nabi. Jadi Nabi ini di padang mahsyar itu sidin memikirkan umat aja, terlewati kah ada. Yang ibarat tuh kayak rombongan orang umrah tuh nah. Bukan gate-nya kan nanti zamannya ada tinggal kah atau ada. Amun rombongan, ketua rombongan ziarah oleh Sokoah kayak gitu. Berarti ada tertinggal kah ada nih. Mana tertinggal kali benar. Nah, Nabi Muhammad itu di akhirat kayak itu. Masjid-sidin hati itu mau lingkungan banyak benar nih, berapa juta dilihat di sidin keberatan. Lalu yang ke-9 al-haudu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.